Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 190. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gadis pelayan itu menatap Xiao Chen dan berkata, "Pahlawan muda, apa perintahmu?" Xiao Chen berkata pelan, "Siapkan air panas dan makanan enak untukku." "Benar, panggil juga teman latihanku." Gadis pelayan itu mengingat semuanya. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia melanjutkan, "Tingkat kultivasi mitra latihan apa yang Anda inginkan?" Tingkat dan level yang berbeda memiliki tarif yang berbeda. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, "Raja bela diri tingkat puncak unggul." Gadis pelayan itu merasa sedikit terkejut. Raja bela diri tingkat puncak unggul, pemuda ini jelas hanya raja bela diri tingkat rendah. Bukankah dia terlalu percaya diri dengan mencari rekan latihan 2 tingkat di atas ranah kultivasinya? Melihat reaksi pelayan wanita yang lambat, Xiao Chen sedikit mengerutkan kening. Dia bertanya, "Ada apa?" "Tidak ada yang tersedia." "Kalau begitu, raja bela diri tingkat tinggi juga bisa." Tidak, bukan itu. Tersedia, tetapi Anda harus menunggu sebentar. Biayanya 10.000 batu roh tingkat rendah untuk 15 menit, jawab pelayan wanita itu dengan cepat setelah ia kembali sadar. 10.000 batu roh tingkat rendah, itu bukanlah harga yang mahal bagi seorang raja bela diri tingkat tinggi di puncak kariernya. Xiao Chen mengeluarkan sebuah kotak kayu berisi batu roh tingkat rendah dan menyerahkannya. Kemudian, dia berkata, "Asalkan ada yang datang, aku tidak keberatan menunggu sebentar." Gadis pelayan itu menghitung batu roh dan menempatkannya di cincin ruang pribadinya. Setelah itu, dia pergi untuk melakukan persiapan yang diperlukan. Air panas tiba lebih dulu. Saat Xiao Chen berendam dengan nyaman di bak mandi, seluruh tubuhnya rileks. Setelah Xiao Chen mandi, semua kelelahan yang menumpuk akibat berlatih selama hampir sebulan pun hilang. Ia merasa lebih bersemangat dan segar setelah itu. Saat Xiao Chen berganti pakaian, dia ragu sejenak ketika hendak mengenakan jubah angin jernih. Xiao Chen tidak ragu-ragu karena pakaian itu kotor. Harta karun rahasia semacam itu memiliki fungsi untuk menjaganya tetap bersih, sehingga biasanya lebih bersih dibandingkan dengan sesuatu yang sudah dicuci. Bahkan, mereka bisa menambal lubang dengan sendirinya. Tidak ada masalah sama sekali saat mengenakan ini selama 10 tahun. Intinya adalah warna itu menarik perhatian. Banyak yang mengenali Xiao Chen di paviliun angin mengalir karena penampilannya itu. Karena itu, kultivator berbaju hijau mengikutinya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menggunakan teknik dalam mantra perubahan bentuk untuk mewarnai pakaian itu menjadi biru. Soal mengubah penampilannya, Xiao Chen bahkan tidak mempertimbangkannya. Dia tidak suka melakukan itu. Lagi pula, situasinya belum sampai ke tahap itu. Itu hanyalah sebuah istana api suci biasa. Setelah Xiao Chen muncul, hidangan lezat terhampar di atas meja di ruangan itu. Setelah sekian lama tidak makan, Xiao Chen sangat lapar. Dia menghabiskan semua makanan dengan rakus seperti tornado yang menerjang kota. Setelah Xiao Chen mencerna makanannya, dia perlahan berjalan menuju halaman. Seorang pria paruh baya dengan aura dingin dan berwibawa mengenakan jubah ketat berdiri di sana, menunggunya entah sudah berapa lama. Xiao Chen merasakan aura lawannya dan memastikan bahwa dia memang seorang raja bela diri tingkat unggulan tingkat puncak. Namun, dia tidak tahu apakah kultivator ini telah berlatih hingga mencapai kesempurnaan agung. "Nama saya Liu Yu. Bisakah kita mulai sekarang?" kata pria paruh baya itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia mengamati Xiao Chen dan tidak lagi memperhatikannya. Dia hanyalah seorang raja bela diri tingkat rendah biasa. Dia tidak layak mendapatkan waktuku. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Ya, kita bisa mulai." Liu Yu mengeluarkan jam pasir dan meletakkannya terbalik di atas meja. Saat pasir menetes ke bawah, dia tersenyum sambil berkata, "Waktuku terbatas. Katakan saja apa yang kau ingin aku lakukan dengan cepat. Aku hanya terbiasa dengan pertarungan tangan kosong, senjata sama sekali tidak mungkin." Seorang kultivator yang bertarung dengan tangan kosong cocok untuk Xiao Chen. Dia berkata, "Pukul aku dengan seluruh kekuatanmu, dan itu sudah cukup." Liu Yu tercengang. Dia bahkan curiga mungkin dia salah dengar.
Apakah bocah ini bercanda? Bagaimana jika aku membunuhnya secara tidak sengaja? Ini bukan kali pertama Liu Yu menerima permintaan seperti itu. Namun, jika dia meninju Raja Bela Diri tingkat rendah dengan kekuatan penuhnya, itu sama saja dengan mencari kematian. Jangan terlalu dipikirkan. Aku yakin bisa mengatasinya, kata Xiao Chen saat melihat keraguan Liu Yu. Wujud fisik Xiao Chen telah mencapai teknik urat naga tulang harimau. Kini, tubuhnya telah terlahir kembali melalui teknik kultivasi penguatan tubuh tingkat surga. Pertahanan dan daya tahannya telah meningkat secara signifikan. Xiao Chen sangat perlu mengetahui seberapa kuat pertahanannya. Hanya dengan begitu dia bisa memperkirakan kemampuannya dengan lebih baik selama pertarungan. Xiao Chen akan lebih menyadari serangan mana yang harus dia hindari dan mana yang tidak, dan malah melakukan serangan balik. Liu Yu tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil posisi dan bersiap menyerang. Karena Xiao Chen telah memintanya, Liu Yu akan mengabulkannya. Namun, dia hanya menggunakan 40 atau 50% dari kekuatannya. Jika dia benar-benar membunuh Xiao Chen, akan sulit untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Itu sudah cukup untuk memberinya pelajaran pahit, mengajarkannya untuk tidak terlalu sombong. Huci, Liu Yu meneriakkan seruan perang, dan auranya meledak. Angin kencang bertiup. Dalam sekejap, dedaunan dan debu yang gugur beterbangan ke udara. Liu Yu melangkah maju dan meninju dada Xiao Chen dengan keras, disertai hembusan angin dari tinjunya. Bang! Seperti yang diperkirakan, serangan itu tidak membuat Xiao Chen terpental. Sebaliknya, Liu Yu merasa seperti meninju dinding besi, rasa sakit menjalar ke lengannya. Ketika Liu Yu melihat Xiao Chen tidak bergerak sedikit pun dan tetap tenang, keheranan terpancar di wajahnya. Bagaimana mungkin? Meskipun aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Bela Diri tingkat rendah, seseorang yang kultivasinya 2 tingkat lebih rendah. Selain itu, Liu Ru tidak merasakan fluktuasi energi apapun dari pihak lawan. Xiao Chen telah memblokir pukulannya hanya dengan menggunakan tubuh fisiknya. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu?" Liu Yu mundur 3 langkah. Ekspresinya berubah serius saat dia berkata, "Baiklah, terserah Anda. Jangan salahkan saya jika saya terlalu kasar." Liu Yu meningkatkan auranya hingga batas maksimal dan meneriakkan seruan perang. Dia melompat ke udara dan meninju, tinjunya membawa kekuatan yang besar. Liu Yu menciptakan robekan panjang di udara saat dentuman sonik yang menusuk telinga terdengar. Auranya sangat menakutkan. Xiao Chen memfokuskan dirinya sambil mengalirkan ki vitalnya dan bersiap menerima pukulan ini. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar saat angin tinju menghantam Xiao Chen. Tubuhnya sedikit bergetar, tetapi kakinya tidak bergerak. Energi yang meluap meledak di dada Xiao Chen. Angin yang dihasilkan menerbangkan rambut dan pakaiannya tanpa henti. Xiao Chen memejamkan mata dan memeriksa kondisi tubuhnya. Dia menemukan bahwa organ dalamnya sedikit bergeser, tetapi itu bukan masalah besar. Jika dipikir-pikir, kulit, daging, dan tulang Xiao Chen telah memblokir sebagian besar kekuatan esensi tersebut. Dia telah sepenuhnya memblokir gerakan ini. Xiao Chen membuka matanya. Dia tidak ingin membuang waktu. Dia melanjutkan, "Kali ini, serang aku terus-menerus dengan seluruh kekuatanmu. Kamu bisa menggunakan teknik bela diri. Mulailah dengan teknik bela diri tingkat kuning terlebih dahulu. Seiring waktu, tingkatan teknik bela diri meningkat hingga mencapai teknik bela diri tingkat unggul tingkat bumi." Setelah itu, Liu Yu mengerahkan kekuatannya dan mencoba beberapa kali. Baru kemudian Xiao Chen mulai merasa lelah dan memintanya untuk berhenti. Setelah melalui serangkaian pengujian, Xiao Chen kini menyadari batas kemampuannya. Tanpa menggunakan teknik-teknik khusus, dia dapat dengan mudah menahan serangan teknik bela diri tingkat bumi unggul. Jika Xiao Chen terus bertarung secara langsung setelah menggunakan salah satu wujudnya, paling banyak dia hanya mampu menahan 3 serangan sebelum mengalami cedera parah. "Kau boleh pergi setelah menerima salah satu pukulanku. Ingatlah untuk bertahan dengan kekuatan penuh. Jangan ceroboh." Liu Ru mengangguk dan mengangkat kedua tangannya dalam posisi menyilang. Ia tidak lagi memiliki mentalitas ceroboh seperti saat mereka memulai. Xiao Chen telah membuat Liu Yu sangat terkejut. Jika dia lengah, pemuda itu bahkan bisa melukainya dengan parah. Xiao Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, dan tulang-tulangnya mulai berderak.
Dia mengumpulkan semua ki vital di tubuhnya. Pusaran ki ungu itu berputar dengan cepat. Esensi Xiao Chen mengalir melalui meridiannya yang lebar dan dengan cepat menuju tangannya. Setelah meridian Xiao Chen melebar, jumlah esensi yang dapat ia gerakkan secara instan meningkat setidaknya 20%. Xiao Chen merasa terkejut sekaligus senang dengan hal ini. Siu, tanpa ragu, Xiao Chen mengepalkan tinjunya erat-erat. Seketika ki vital dan esensinya menyatu, dia meninju. Xiao Chen ingin mengetahui, pada tahapnya saat ini, seberapa besar kekuatan yang bisa ia keluarkan dalam sekejap. Seberapa kuatkah kekuatan itu? Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam Liu Yu. Dia merasakan kedua lengannya bergetar, dan kekuatan yang sangat besar itu mendorongnya mundur. Sow. Liu Yu terlempar mundur di udara sejauh beberapa puluh meter. Setelah mendarat, dia terus melangkah mundur sebelum bisa menstabilkan dirinya. Liu Yu merasakan sakit di kedua lengannya, keduanya patah. Tulangnya terbelah dua. Dia tidak akan pulih tanpa istirahat selama setengah bulan. Ekspresi Liu Yu berubah ngeri. Ia berpikir dalam hati, itu adalah kekuatan sebesar 350.000 kilogram. Orang ini bahkan tidak meluangkan waktu untuk mengumpulkan energi. Ia dapat menyerang dengan kekuatan 350.000 kilogram dalam sekejap. Pada akhirnya, Liu Yu masih meremehkan Xiao Chen. Jika dia benar-benar membela diri dengan segenap kekuatannya, lengannya tidak akan patah. Dia benar-benar kalah kali ini. Memperlebar meridian saya memang dapat meningkatkan daya ledak saya. Di masa lalu, setelah menggabungkan ki vital dan esensi saya hanya mampu mencapai kekuatan 250.000 kilogram. Sekarang, kekuatan itu telah meningkat 100.000 kilogram. Jurus penguatan tubuh langit memang sesuai dengan namanya sebagai teknik kultivasi penguatan tubuh tingkat surga. Xiao Chen menunjukkan ekspresi gembira. Ketika Xiao Chen melihat lengan Liu Yu yang patah, dia mengeluarkan 3.000 batu roh tingkat menengah dan berkata, "Maafkan aku. Aku yang menyebabkan luka-luka ini. Anggap ini sebagai kompensasi." Wajah pucat Liu Yu akhirnya memperlihatkan senyum. Dia menyapu batu roh ke dalam cincin spasialnya dan berkata, "Terima kasih, kakak. Aku permisi dulu." Setelah itu, Liu Yu segera pergi mencari seseorang yang bisa menyembuhkannya. Xiao Chen melihat keluar halaman dan bergumam, tanggal 17 adalah lusa. Jika aku bertemu Jiang Zimo, aku seharusnya memiliki peluang 50% untuk mengalahkannya. Aku seharusnya memiliki cukup kekuatan sekarang untuk pergi ke penginapan mata air jernih. Namun, sebelum pergi ke sana, saya harus menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu. Saya harus mendapatkan Ancient Desolate Pass. Xiao Chen kini menyadari pentingnya gerbang kuno terpencil. Ia tidak hanya bisa menghemat batu roh saat membayar biaya masuk, tetapi ia juga membutuhkannya untuk melakukan transaksi di toko. Bahkan hingga kini, saat Xiao Chen tinggal di halaman kultivasi ini, ia membayar jauh lebih banyak batu roh tingkat rendah karena tidak memiliki jalur gurun kuno. Xiao Chen akhirnya mengerti bahwa tanpa gerbang kuno terpencil, akan ada banyak kesulitan. Xiao Chen memanggil pelayan wanita dan menanyakan lokasi persatuan pemusnah surgawi. Kemudian, dia meninggalkan halaman. Di sebuah penginapan yang terletak di kota mata air surgawi, kultivator berbaju hijau dan Qin Pengyu berbincang-bincang di sebuah meja di lantai 2. Anak nakal ini sudah bersembunyi di halaman kultivasi selama hampir sebulan. Aku penasaran berapa lama lagi dia akan tetap bersembunyi. Jika orang-orang dari Istana Api Suci menemukannya duluan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Petani berbaju hijau itu meneguk anggur dalam jumlah besar sambil berbicara dengan nada sedih. Qin Pengyu, yang duduk berhadapan dengan temannya, tampak lebih santai. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Tenang saja. Istana Api Suci tidak akan mengungkap kabar tentangnya dalam waktu dekat. Lagi pula, dia tidak bisa bersembunyi di halaman kultivasi selamanya." Setelah berpisah dari Xiao Chen, mereka segera mencari klan yang ahli dalam perdagangan informasi. Mereka menghabiskan banyak uang untuk melacak keberadaan Xiao Chen dan memulai penantian panjang. Kultivator berbaju hijau itu tersenyum sinis, 1 bulan. Meskipun tingkat kekuatan airku belum mencapai batasnya, seni air musim gugur tingkat menengah tingkat bumiku telah mencapai lapisan ke-7. Jika aku bertemu bocah itu lagi, aku bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika Qin Pengyu mendengar itu,
dia merasa sedikit terkejut. Sebagian besar teknik kultivasi tingkat menengah elemen bumi hanya memiliki 7 lapisan. Berdasarkan apa yang dikatakan pihak lain, itu berarti dia telah mengkultivasi teknik kultivasi tingkat menengah elemen bumi hingga batas maksimalnya. Itu tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun teknik kultivasi tingkat bumi unggul yang saya kembangkan memiliki 9 lapisan, saya baru mencapai lapisan ke-8. Saya masih jauh dari lapisan ke-9. Saya tidak memiliki banyak keunggulan terkait teknik budidaya. Saya harus memikirkan hal lain. Melihat Qin Pengyu tetap diam, kultivator berbaju hijau itu tersenyum dingin. Dia tahu persis apa yang dipikirkan orang lain itu. Kultivator itu mengetuk meja dengan jarinya, matanya sedikit menyipit. Dia menatap Qin Pengyu dan berkata, "Aku sarankan kau untuk melupakan semua pikiran lain. Mari kita bunuh bocah ini bersama-sama dan bagi hasil rampasannya secara jujur. Jangan lupa, bocah ini masih memiliki banyak harta lainnya." Qin Pengyu tersenyum malu, "Kenapa aku berpikir begitu? Kau terlalu banyak berpikir. Bocah ini tidak mudah dihadapi. Jika kita berpisah, kita berdua mungkin akan mati di tangannya." Petani berbaju hijau itu mendengus dingin, "Untunglah kau tahu itu." Dong, dong, dong. Pada saat itu, seorang pria kurus bermata licik naik ke lantai 2. Dia melihat sekeliling dan langsung melihat keduanya. Pria itu berpura-pura berjalan mendekat secara kebetulan. Kemudian, dia memberikan secarik kertas kepada keduanya secara diam-diam. Setelah berjalan-jalan di sekitar penginapan sebentar, dia pergi. Kultivator berbaju hijau itu berkata, "Orang-orang dari aula pembisik angin sangat berhati-hati. Bahkan seorang pelayan pun sangat waspada. Tidak heran mereka telah membangun pijakan yang kuat di kota mata air surgawi." Qin Pengyu membuka catatan itu. Setelah selesai membacanya, dia tersenyum tipis. Menurut berita terbaru, bocah itu telah muncul. Dia saat ini sedang bergegas ke Persatuan Pemusnah Surgawi. Kultivator bermata hijau itu berbinar. Dia tersenyum dan berkata, "Anak ini seharusnya akan membuat Ancient Desolate Pass. Terakhir kali aku pergi ke pavilion angin mengalir, aku kebetulan mendengar bahwa karena seorang pemuda berpakaian putih tidak memiliki Ancient Desolate Pass, dia kehilangan banyak batu roh." Setelah Qin Pengyu menggunakan esensinya untuk menghancurkan catatan itu menjadi debu, dia bergumam, "Membangun jalur terpencil kuno lebih rumit daripada di tempat lain. Dia harus menyelesaikan misi terlebih dahulu. Jadi, dia harus meninggalkan kota." Cabang dari Persatuan Pemusnahan Surgawi di kota itu mudah ditemukan. Letaknya bersebelahan dengan kediaman penguasa kota. Bangunannya besar, berbentuk lingkaran, dan jauh lebih tinggi daripada kediaman penguasa kota. Bahkan jika dilihat dari kejauhan, bangunan itu mudah terlihat. Namun, kediaman penguasa kota tidak terlihat. Hal ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya kedua bangunan tersebut. Banyak orang melewati pintu masuk yang lebar. Namun, orang-orang hanya masuk, tidak ada yang keluar. Meskipun banyak orang, sama sekali tidak terjadi kekacauan. Setiap lantai di atas lantai 2 memiliki 8 jendela besar. Sesekali, para kultivator akan terbang keluar dari jendela-jendela itu. Sepertinya itulah pintu keluar dari Persatuan Pemusnahan Surgawi. Xiao Chen menjelaskan tujuannya kepada resepsionis di lantai pertama. Setelah itu, resepsionis tersebut mengantarnya ke konter di lantai 2. "Tak disangka, Anda ingin membuat jalur terpencil kuno di kota mata air surgawi. Kalau begitu, kita akan mengikuti aturan lama. Dinding misi ada di sana. Pergilah dan pilih salah satu," kata lelaki tua di belakang meja dengan ekspresi acuh tak acuh. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuknya. Dia melihat 7 dinding dengan warna berbeda berdiri tegak. Banyak kultivator mengelilingi setiap dinding. Pria tua itu melanjutkan, "Kau adalah raja bela diri. Kau tidak perlu repot-repot melihat dinding putih itu, kau hanya bisa memilih dari dinding di baliknya." Sebelumnya, resepsionis telah menjelaskan secara garis besar aturan kepada Xiao Chen. Jika dia mendapatkan gerbang kuno terpencil dari kota-kota pinggiran tanah kuno terpencil, seperti kota dunia bawah yang awalnya dia masuki, dia hanya perlu mendaftarkan identitasnya. Namun, setelah dia memasuki Danau Pemusnahan Surgawi, prosedur untuk mendapatkan gerbang kuno terpencil akan berbeda di setiap pulau. Aturan di kota musim semi surgawi adalah menyelesaikan misi untuk Serikat Pemusnah Surgawi secara gratis. Tentu saja,
persyaratan misi tersebut tidak akan terlalu tinggi. Namun, Xiao Chen tidak menyesal. Karena dia sudah berada di sini, dia akan bersantai saja. Dinding pertama, dinding putih, memiliki jumlah kultivator terbanyak di sekitarnya. Tingkat kultivasi mereka semuanya relatif rendah, kebanyakan adalah Saint bela diri. Ketika Xiao Chen sampai di dinding kedua, dinding biru, sebagian besar misi di sana sudah terisi. Misi yang tersisa membutuhkan banyak usaha. Setelah menatap dinding cukup lama, Xiao Chen merobek selembar pengumuman misi. Kumpulkan 10 rumput yin ilusi. Hadiah misi, 500 batu roh tingkat menengah. Rumput yin ilusi adalah salah satu bahan utama dari pil racun tanpa jejak. Binatang roh tingkat puncak 6, macan kumbang bayangan yang mempesona, akan menjaga lokasinya. Macan kumbang bayangan yang mempesona tidak terlalu kuat, tetapi sangat terampil dalam bersembunyi. Selain itu, mereka sering bekerja berpasangan. Mereka tidak mudah dihadapi. Karena imbalan dari misi ini tidak besar, pengumuman itu tetap terpampang di dinding selama beberapa hari. Namun, Xiao Chen tidak akan kesulitan menyelesaikan misi ini. Dia memiliki bantuan dari indera spiritualnya. Aspek yang paling bermasalah dari Dazzling Shadow Panther adalah kemampuan menyelinapnya. Ini bukanlah sesuatu yang akan menjadi tantangan baginya. Tanpa keunggulan kemampuan menyelinapnya, Dazzling Shadow Panther hanya akan menjadi spirit beast peringkat 6 biasa. Ketika lelaki tua di balik meja menerima pemberitahuan misi yang diberikan Xiao Chen, ekspresi sedihnya berubah hangat. Dia tersenyum sambil berkata, ini misi yang cukup menantang. Jika kau bisa menyelesaikannya, kau akan membantu kami. Tinggalkan nama keluargamu dan setetes darah. Setelah kau menyelesaikan misi, kami akan memberimu gerbang kuno terpencil. Setelah Xiao Chen melakukan apa yang diperintahkan, dia mengambil daftar misi dan melompat keluar jendela. Rumput yin ilusi terletak di sebelah barat kota, di lembah bagian dalam pegunungan mata air surgawi. Ini menyelamatkan Xiao Chen dari banyak kesulitan. Setelah Xiao Chen meninggalkan kota, dia bergegas menuju pegunungan mata air surgawi. Misi ini cukup sederhana, jadi dia tidak berpikir untuk membuat rencana apapun. Xiao Chen bermaksud langsung menuju ke sana dan menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan misi tersebut. Kembali di kota, King Penyu dan kultivator berbaju hijau itu menyaksikan kepergian Xiao Chen tanpa ekspresi. Kultivator berbaju hijau berkata, menurut aula pembisik angin, dia memilih misi memetik rumput yin ilusi. Lokasinya sudah diverifikasi. Namun, energi mental bocah ini sangat kuat. Aku khawatir dia akan menemukan kita sebelum kita bisa mendekat. Terakhir kali kultivator berbaju hijau mengikuti Xiao Chen, lawannya menemukannya sebelum dia sempat menyerang. Jadi, dia cukup khawatir tentang hal ini. Qin Penyu mengeluarkan 2 botol pil obat. Dia tersenyum percaya diri, aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Ini adalah ramuan obat yang terbuat dari rumput ekor tikus. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengoleskannya ke tubuh kita dan bahkan seorang raja bela diri pun tidak akan merasakan kehadiran kita. Petani berbaju hijau itu langsung memperlihatkan senyum puas, kau benar-benar serius dengan ini. Dengan bubuk obat ini, bocah itu pasti akan mati. Jika aku tidak membayar umpan, bagaimana aku bisa menangkap ikan besar? Ayo pergi, jangan biarkan dia terlalu jauh di depan kita. Hutan menutupi pegunungan mata air surgawi. Namun, ketinggiannya tidak lebih dari 2000 meter. Sebaliknya, pegunungan itu meliputi hamparan luas, membentang hingga beberapa ratus kilometer. Xiao Chen menghabiskan 4 jam sebelum akhirnya menemukan lembah yang berisi rumput yin ilusi. Dengan sapuan cepat dari indera spiritualnya, dia segera menemukan rumput yin ilusi tersebut. Anehnya, setidaknya ada selusin Dazzling Shadow Panther di sekitar sini. Itu seperti sebuah suku kecil. Tak heran kalau tak ada yang mau repot-repot mengambil misi ini. Xiao Chen menarik kembali indera spiritualnya. Dia merasa agak takjub, sepertinya semua kultivator di sini cukup berpengalaman. Namun, ada banyak sekali rumput yin ilusi di sini. Jumlahnya lebih dari cukup bagi Xiao Chen untuk memetik 10, jadi usahanya tidak akan sia-sia. Sosok-sosok tak terlihat berkeliaran di sekitar rumput yin ilusi. Sosok-sosok ini bahkan tidak meninggalkan jejak kaki, sehingga mustahil bagi orang untuk melacak mereka dengan indera yang dimiliki manusia normal. Aspek ini menyulitkan para kultivator biasa untuk menghadapi macan kumbang bayangan yang mempesona.
Para macan kumbang bayangan yang mempesona telah berkumpul. Bahkan seorang raja bela diri setengah langkah pun akan kesulitan menghadapi mereka. Aku harus memikirkan cara untuk memisahkan mereka. Xiao Chen dengan santai meninju tanah dan serpihan batu berbagai ukuran langsung berterbangan. Xiao Chen mengeluarkan pisau ukirnya dan mulai mengukir dengan hati-hati. Tak lama kemudian, puluhan patung elang batu yang sangat mirip aslinya berkumpul di sekitar Xiao Chen. Mantra pemberian kehidupan. Xiao Chen menggunakan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan sambil berteriak. Elang-elang batu di tanah langsung hidup. Mereka mengepakkan sayapnya dengan keras saat meluncur ke arah kelompok macan kumbang bayangan yang mempesona. Sa. Tiba-tiba, suara gaduh menggema di lembah. Di bawah serangan elang, kelompok macan kumbang bayangan yang mempesona menjadi kacau. Tanpa disadari, dua macan kumbang bayangan yang mempesona telah terpancing mendekati Xiao Chen. Saat mereka menghancurkan elang-elang itu, mereka telah berkelana beberapa kilometer dari lembah. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia menghunus pedang bayangan bulan miliknya dan menampakkan diri. Boom, boom, boom. Suara keras bergema saat lampu listrik berkedip. Tanpa keuntungan dari kemampuan menyelinap dan jumlah yang banyak, Xiao Chen tidak perlu mengerahkan banyak usaha untuk membunuh mereka. 45 menit kemudian, dua dasling Shadow Panther yang mati tergeletak di tanah. Xiao Chen menggali inti roh mereka dan terus membunuh dasling Shadow Panther dengan cara yang sama. 4 jam kemudian, lembah itu kosong dari macan kumbang bayangan yang mempesona. Sekarang, mereka hanyalah inti roh yang tersimpan rapi di cincin semesta Xiao Chen. Xiao Chen mengeluarkan batu roh tingkat rendah dan dengan cepat mengisi kembali esensi yang baru saja habis. Kemudian, dia segera bersiap untuk memetik rumput yin ilusi. Namun, tepat sebelum Xiao Chen bergerak, singgasana pembantaian di lautan kesadarannya bergetar ringan. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Dia memegang pedang bayangan bulan di depannya, tetap siaga. Xiao Chen mengamati area seluas 1000 meter di sekitarnya beberapa kali. Akhirnya, dia menemukan Qin Pengyu dan kultivator berbaju hijau yang bersembunyi di pohon tinggi. Tidak ada fluktuasi energi yang terpancar dari keduanya. Sepertinya mereka menggunakan semacam obat untuk mencegah indera spiritual Xiao Chen mendeteksi mereka. Xiao Chen tersenyum dingin. Indera spiritualnya berbeda dari energi mental biasa. Perbedaannya terletak pada visualnya. Kecuali ada harta karun rahasia khusus, tidak ada yang bisa menghindari deteksinya. Qin Pengyu menyimpan kilat emas di tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, orang ini terlalu peka terhadap Ki pembunuh. Dia mungkin sudah menemukan kita. Tidak apa-apa. Sekarang dia sudah berada dalam jarak 1000 meter dari kita, dia tidak bisa melarikan diri. Kita akan menghadapinya dengan serangan langsung. Keduanya menampakkan diri. Mereka melompat turun dari pohon dan menuju ke arah Xiao Chen. Sosok keduanya melintas di udara. Dalam 3 tarikan napas, mereka memperpendek jarak. Kultivator berbaju hijau itu menatap Xiao Chen dan tersenyum dingin, kami telah menunggumu sangat lama. Kau akan menyesal karena tidak membunuhku hari itu. Xiao Chen mengabaikan kata-kata kultivator itu. Sebaliknya, dia memusatkan pandangannya pada Qin Pengyu. Anak panah dari hari itu telah meninggalkan kesan yang mendalam. Seandainya bukan karena sepatu api darah, dia tidak akan bisa menghindari serangan itu. Namun, Xiao Chen sekarang bisa menangkis anak panah itu dengan satu serangan pedang. Qin Pengyu berkata dengan acuh tak acuh, adikku, jika kau menyerahkan inti iblis darah tingkat tinggi dan harta karun rahasia, kita bisa berpisah dengan damai. Di usia semuda ini, kau masih memiliki banyak potensi yang belum terungkap. Seorang jenius yang telah mati bukanlah jenius lagi. Xiao Chen tertawa dan berkata, seorang jenius yang telah meninggal memang bukan lagi seorang jenius. Namun, kau tidak berhak mengatakan hal seperti itu.